Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua, sahabat Kang Eme, selamat berjumpa kembali di acaranya. Pada kesempatan ini kita akan membahas seputar materi logika. Para sahabat semua, kita tahu bahwa manusia mempunyai salah satu keistimewaannya adalah mampu mengolah pikiran, mampu berpikir, mampu bernalar. Dalam salah satu materi logika yang harus benar kita pahami adalah tentang proposisi. Itulah pembicaraan kita pada kesempatan ini, dan penjelasan mengenai proposisi mungkin akan terdiri atas beberapa bagian, mungkin 2 atau 3 bagian. Pada bagian pertama kita akan memahami dasar-dasar proposisi. Apa itu proposisi, apa syaratnya, contoh-contohnya, dan lain sebagainya. Baiklah, kita lihat saja dan mari kita mulai. Misalnya suatu saat saya melihat kupu-kupu. Bisa kupu-kupu itu dalam keadaan terbang, tapi bisa juga kupu-kupu itu hinggap di bunga mawar sedang menghisap sari-sari bunga itu. Dalam pikiran saya akan tercetus satu konsep kupu-kupu. Kalau dia sedang terbang akan muncul satu konsep terbang. Nah, mungkin dari sini akan ada pernyataan bahwa kupu-kupu itu terbang. Atau kalau saya melihatnya kupu-kupu sedang hinggap di bunga mawar, maka pernyataannya itu menjadi kupu-kupu tidak terbang. Sahabat semua, itulah sebenarnya contoh sederhana mengenai proposisi atau sebuah pernyataan. Dengan demikian, apa itu proposisi yang sebenarnya? Menurut para ahli logika, dalam berbagai buku, katakan bahwa proposisi adalah kalimat deklaratif yang memiliki nilai kebenaran. Apa itu nilai kebenaran? Nilai kebenaran itu sebenarnya adalah satu nilai yang dimiliki oleh pernyataan, dia bisa benar atau salah. Nilai kebenaran proposisi yang dapat diterima disebutnya benar, tapi ada juga nilai kebenaran proposisi yang ditolak, itu yang disebut dengan proposisi salah. Jadi nilai kebenaran itu bukan berarti harus benar, melainkan benar atau salahnya jelas. Baiklah para sahabat semua, kita lanjutkan pembahasan proposisi ini. Dengan demikian, satu pernyataan, ingat sekali lagi bahwa proposisi itu adalah deklarasi, suatu pernyataan yang minimal memiliki 3 unsur. Mari kita lihat saja dulu pada contoh ini. Ada satu pernyataan bahwa Pak Ahmad adalah guru matematika. Pernyataan kedua, dia adalah yang mencuri buah itu. Pernyataan ketiga, kupu-kupu itu tidak terbang. Di sini saya sengaja perhatikan sahabat-sahabat semua, ada term yang saya kasih warna kuning, ada yang putih, dan ada yang merah. Ini semua menunjukkan bahwa satu pernyataan proposisi terdiri atas 3 unsur, yaitu adanya subjek atau term subjek dalam kalimat nomor 1, dalam pernyataan nomor 1, term subjeknya adalah Pak Ahmad. Pada pernyataan yang kedua, subjeknya atau term subjeknya adalah dia. Sedangkan pada pernyataan yang ketiga, term subjeknya adalah kupu-kupu itu. Unsur yang kedua yaitu term predikat. Di sini hurufnya merah. Guru matematika itu term predikat. Yang mencuri buah itu term predikat. Terbang juga adalah term predikat. Terus unsur yang ketiga yang biasanya ada di tengah-tengah atau yang menghubungkan antara term subjek dengan term predikat disebut unsur penghubung atau dalam logika sering dikenal dengan kopulan. Nah, itu apabila sebuah pernyataan itu ada 3 unsur.
pernyataan itu memiliki 3 unsur, maka itulah proposisi. Tentu saja ada syarat-syarat yang lainnya. Nah, syaratnya berarti sebuah pernyataan, sebuah kalimat dikatakan proposisi berarti satu, harus mengandung term subjek tes, mengandung term predikat TP, dan mengandung penghubung atau kopula. Syarat kedua, harus mengandung atau harus bersifat pengakuan atau pengingkaran predikat atas subjek. Nah, ini pengakuannya Pak Ahmad guru matematika. Ini disebut pengakuan. Dia adalah yang mencuri buah itu. Terdapat pengakuan yang mencuri buah itu ya, atas subjek dia. Pada kalimat ketiga, kupu-kupu itu tidak terbang. Jadi terbang itu diingkari. Kupu-kupu itu tidak terbang. Maka terbang itu ya, mengingkari kupu-kupu. Itu yang dimaksud dengan bersifat pengakuan atau pengingkaran. Syarat yang ketiga harus mengandung kebenaran. Mengandung kebenaran apakah benar atau salah. Bukan berarti harus benar, sekali lagi, benar atau salah. Nah, berdasarkan syarat itu, mari kita lihat, terutama pada syarat yang kedua. Syarat ke-1, syarat kedua, syarat ketiga, mari kita lihat beberapa pernyataan berikut, apakah ini memenuhi syarat 1, 2, 3 atau tidak. Nah, mari kita lihat pernyataan Bandung adalah ibu kota Jawa Barat. Mari kita periksa dulu. Adakah di sini term subjek? Ada, yaitu Bandung. Adakah kopulanya? Ada, yaitu adalah. Predikatnya ibu kota Jawa Barat. Syarat nomor 1 terpenuhi. Syarat nomor 2 adanya pengakuan atau pengingkaran. Jelas di sini adanya pengakuan. Syarat yang ketiga mengandung kebenaran. Apakah Bandung adalah ibu kota Jawa Barat itu sudah jelas benar atau salahnya? Jelas. Dan ini proposisi yang mengandung kebenarannya benar. Berarti Bandung adalah ibu kota Jawa Barat sudah merupakan proposisi. Kita lihat kalimat yang kedua. Pernahkah kamu pergi ke Bandung? Nah, kira-kira menurut para sahabat ini proposisi atau bukan ya? Mari kita lihat. Apakah ini sebuah pernyataan? Bukan. Kalau bukan pernyataan ya sudah gugur. Artinya dia bukan proposisi. Terus apa ini? Jelas adalah pertanyaan, bukan pernyataan. Oke? X ditambah 5 sama dengan 12. Apakah ini sudah pernyataan? Ya, pernyataan. Ada term subjeknya? Ada. Mana? X ditambah 5. Ada term predikat? Ada. 12. Ada kopulanya? Ada. Sama dengan. Apakah sudah mengandung kebenaran? Apakah X tambah 5 sama dengan 12 itu benar atau salah? Ternyata pada syarat inilah kalimat atau pernyataan ini gugur. Karena dia tidak mengandung kebenaran. Artinya belum tentu benar, belum tentu salah. Tergantung pada X-nya. Berarti yang ketiga adalah pernyataan tetapi bukan proposisi karena tidak mengandung nilai kebenaran. Oke, untuk selanjutnya silahkan Anda analisis sendiri. Apakah 76 lebih dari 70 itu proposisi atau bukan? Oke. Persegi memiliki 4 sudut siku-siku. Apakah proposisi atau bukan? Tinggal melihat apakah syarat-syarat yang tadi. 1, dia harus pernyataan. Yang kedua, harus memiliki 3 unsur, yakni term subjek, kopula, dan term predikat. Kopula bisa tersembunyi. Kemudian apakah memiliki kebenaran? Baik benar maupun salah, sudah pasti. Nah, silahkan para sahabat sendiri menyimpulkan. Jumlah ukuran sudut dalam segitiga adalah 360 derajat. Apakah ini proposisi atau bukan? Oke, para sahabat, saya yakin Anda sudah bisa menjawabnya. Para sahabat sekalian,
Kalau kita lihat berdasarkan syarat nomor 2, tadi ada yaitu bersifat pengakuan atau pengingkaran predikat atas subjek, maka kita akan menjumpai ada proposisi yang memiliki pengakuan atau pengingkaran langsung tanpa syarat. Seperti tadi, persegi memiliki 4 sudut. Atau tadi, Bandung adalah ibu kota Jawa Barat. Pengakuan ibu kota Jawa Barat atas Bandung itu langsung tanpa syarat. Tapi ada juga proposisi yang memiliki pengakuan atau pengingkarannya langsung bersyarat. Atau pengakuan dan pengingkarannya bersyarat. Nah, misalnya kalau yang tanpa syarat, besok saya akan datang. Itu tanpa syarat. Tapi jika begini pokoknya, besok saya akan datang jika hari tidak hujan. Itu bersyarat. Nah, pada proposisi yang tanpa syarat, itu disebut proposisi kategoris. Sedangkan pada proposisi yang pengakuan pengingkarannya bersyarat, disebut proposisi hipotetis. Para sahabat sekalian, itulah barangkali syarat proposisi, macam proposisi, dan pemahaman proposisi sudah saya sampaikan, dan saya yakin Anda dapat memahaminya dengan jelas. Oleh karena itulah, silahkan Anda berlatih. Anda sudah memahami apa dan bagaimana yang dinamakan proposisi. Materi selanjutnya insya Allah pada pertemuan berikutnya, pada video berikutnya akan kami sampaikan. Hatur nuhun, jangan lupa subscribe, jangan lupa like ya. Sekali lagi jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa like-nya. Sampai jumpa pada pembahasan proposisi berikutnya, yakni proposisi kategoris. Terima kasih.